Baiklah anak-anak, karena waktu sudah habis, sekarang Bapak akan review hasil dari diskusi kita. Jadi Bapak akan berikan paparan terkait slide-slide yang telah kita diskusikan tadi. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Untuk slide ini sangat penting anak-anak, data ini. Jadi bagaimana kita harus terbiasa membaca data sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat di masa yang akan datang. Nah, di sini terlihat pada triwulan kedua dan memasuki triwulan ketiga, sektor pertanian kita masih tumbuh 16,24%, seperti terlihat pada gambar sebelah kiri. Itu menunjukkan apa? Ternyata memang sektor pertanian itu paling kuat bertahan di saat adanya bencana, baik bencana perang, bencana alam, atau bencana lainnya, atau seperti pandemi saat ini. Sektor pertanian paling kuat mampu bertahan. Negara-negara tanpa pertanian akan lebih dahulu mengalami guncangan atau krisis, di mana seperti contoh itu Singapura, dia tidak memiliki kebun, tidak memiliki lahan, tentu akan terguncang paling pertama. Yang berikutnya, pada saat kita mengalami pandemi atau mengalami bencana, pasti orang yang pertama adalah saving uang atau menyimpan uangnya untuk digunakan atau ditabung untuk bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup tentu dia harus makan, terus makan untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar dari hidup tersebut. Jadi tentu pertumbuhan pertanian akan baik. Seperti Bapak bilang tadi, pasti pertanian juga tergoncang, namun masih baik dibandingkan sektor lainnya. Jadi sektor transportasi bahkan itu minus 29 karena tidak ada orang berpergian, bahkan jasa perhotelan dan yang lainnya tentu saja juga pertumbuhannya akan minus. Nah, sektor makanan seperti ini, sektor makanan itu masih bisa tumbuh di saat pandemi. Nah, jadi kita harus menyikapi data ini dengan baik. Untuk pandemi ini, kita belum tahu kapan berakhirnya, namun ini mengajarkan bahwa sektor pertanian ternyata memang harus menjadi benteng dari segala sektor yang ada di Indonesia, di mana kita memiliki potensi lahan, sinar matahari sepanjang tahun, itu merupakan keunggulan utama dari kita untuk bersaing dengan negara-negara lainnya. Nah, ke depan bagaimana? Tentu peluangnya akan bagaimana Indonesia menciptakan atau mencetak makanan sebanyak-banyaknya dan dilakukan pemenuhan dalam negeri dan juga untuk ekspor sehingga bisa mencetak devisa sehingga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kita dengan ekspor. Jadi bukannya dibalik malah kita impor produk dari luar seperti buah-buahan impor itu. Jadi nanti ke depan kita harus ekspor. Nah, bagaimana kita bisa ekspor? Tentu itu nanti berkaitan dengan food estate di bawah, yaitu kita menggunakan teknologi sehingga kita bisa ekspor. Karena jika tanpa teknologi yang baik, kita tidak akan bisa ekspor. Karena standar ekspor di luar negeri itu sangat ketat. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Data berikutnya seperti ini. Indonesia sekarang sudah membangun food estate. Jadi bagaimana kalian menanggapi dari gambar ini, literasi ini, kalian menanggapinya? Itu sudah dibangun mencapai ribuan hektar food estate yang kemarin sudah diresmikan atau dikunjungi untuk segera direalisasikan itu adalah di Kalimantan Tengah, yaitu sekitar 780.000 hektar. Itu yang di tempat lain itu akan menyusul. Nah, coba kalian literasikan atau cari-cari artikel terkait dengan food estate yang telah diresmikan kemarin di Kalimantan Tengah ini. Di Kalimantan Tengah ini, kalian cari semua data-datanya, lalu kalian coba berikan tanggapan kembali peluang apa yang kita dapat atau fenomena apa yang bisa kita
bisa kita logikakan tren terhadap pertanian ke depan, karena food estate ini akan menjamin ketahanan pangan yang kaitannya juga dengan ketahanan kita terhadap menghadapi suatu bencana seperti pandemi, nantinya ada perang atau gimana, kita food estate ini akan menjawabnya. Nah, coba kalian diskusikan hal tersebut, nanti kita diskusi di WA dan dikirim diskusinya di WA. Untuk slide ini, Indonesia sudah kemarin beberapa minggu lalu sudah diresmikan untuk food estate yang ada di Indonesia. Yang sudah diresmikan itu adalah yang ada di Kalimantan Tengah oleh Bapak Presiden dan oleh Bapak Menteri. Nah, food estate ini merupakan jawaban dari bagaimana kita mempertahankan diri dari masa pandemi ini. Sektor pangan itu sangat menjadi krusial agar kita suatu negara bisa bertahan dari ancaman apapun. Maka dibukalah food estate ini dan akan terus berkembang, ratusan ribu bahkan jutaan hektar di daerah-daerah lain. Ini target di Papua bahkan 1, juta hektar dibuka lahan pangan baru. Nah, di food estate ini tidak hanya ditanam padi, anak-anak, tapi banyak komoditi, ada hortikultura juga, ada buah, ada juga makanan pengganti padi lainnya seperti jagung, ubi, ketela rambat, gandum, sorghum, dan makanan lainnya. Itu memang menjadi penting sehingga kita tidak hanya ketergantungan dengan padi saja sebagai makanan pokok, sehingga ketahanan pangan kita menjadi semakin kuat. Nah, untuk di food estate ini memang di Kalimantan Tengah yang digunakan adalah lahan rawa. Kita memiliki banyak lahan rawa, tetapi tidak termanfaatkan secara maksimal karena lahan rawa di Kalimantan itu tidak ada gunung sehingga lahannya itu hanya berdasarkan lapukan dari pepohonan dan dedaunan sehingga tidak ada mineral-mineral seperti lahan-lahan di Pulau Jawa, Bali, Jawa, Sumatera dan lainnya, karena di Kalimantan itu tidak ada gunung sehingga lahannya lahan rawa atau lahan eh, gambut, lahan gambut, sehingga diperlukan teknologi untuk mengatasi lahan tersebut. Lahan gambut itu hanya tumpukan dari seresah daun yang membusuk. Nah, jadi itu kandungan bahan organiknya sangat tinggi sehingga kurang baik untuk tanaman. Dia organiknya sangat tinggi namun mineralnya sedikit. Yang diperlukan tanaman adalah keadaan seimbang. Organik dan mineral tanah itu tersedia dengan seimbang di dalam tanah. Nah, input-output teknologi itulah yang dimasukkan ke dalam food estate ini sehingga lahan-lahan itu menjadi tergarap secara maksimal. Apa saja teknologi tersebut? Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, teknologinya, beberapa berita sudah memberitakan bahwa pemanfaatan teknologi akan sangat besar pada food estate ini. Jadi semua berita sudah menayangkan bahwa kita harus menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil sehingga ketahanan pangan kita semakin kuat. Oke, kita lanjut untuk melihat teknologinya. Beberapa teknologinya adalah kita menggunakan drone untuk menyemprotkan pestisida di lahan. Ini dikatakan untuk 1 hektar itu hanya mengoperasikannya hanya perlu waktu sekitar 30 menit. Dan untuk menabur benih juga menggunakan drone. Itu sangat efisien dibandingkan menggunakan manual sehingga jarak tanam bisa dibuat rapat, tidak usah harus ada pematang sehingga lebih efisien. Ini menggunakan drone. Yang lain teknologinya juga adalah dia menggunakan teknologi traktor untuk khusus rawa atau lahan gambut sehingga itu traktornya bisa melayang dan di sub. Kita gerakkan hanya mengendalikan setir saja, jadi tanpa harus turun ke tanah sehingga kegiatan mengolah tanah menjadi lebih efisien. Banyak teknologi lainnya juga digunakan, yaitu menggunakan varietas unggul khusus rawa dan teknologi-teknologi lainnya memang sudah digunakan pada food estate ini. Memang solusi ke depan memang harus berteknologi itu. Kenapa itu kita memang harus menerapkan 4.0 atau 4.0 ke dalam segala lini kehidupan kita. Oke, kita lihat juga slide berikutnya. Ini di berita juga disampaikan bahwa
Teknologi yang digunakan itu adalah namanya Raisa, Super, dan Aktual. Raisa yaitu menggunakan varietas unggul, sehingga potensinya lebih tinggi dan dia mampu bertahan pada unsur tanah yang memiliki unsur mineral yang rendah dan penggunaan pupuk yang berimbang dan pengendalian organisme tanaman secara terpadu dan pengaturan mekanisasi pertanian. Jadi alat-alat memang kita gunakan mekanisasi dengan digunakan secara intensif dan OPT pun dikendalikan secara terpadu, tidak hanya asal disemprot pestisida kimia tapi menggunakan juga pestisida hayati dan lain-lain. Jadi memang benar-benar pupuk organik, pupuk mineral, semua itu komplit. Jadi dengan teknologi tersebut maka akan didapat produk-produk unggul sehingga dihasilkan produk atau pangan dengan jumlah yang besar dan juga berkualitas. Nah, untuk anak-anak, kenapa Pak sampaikan data-data ini? Pertama adalah agar kita terbiasa menganalisa data, seperti Bapak bilang pagi hari tadi. Satu, kita harus bisa menganalisa kalimat atau literasi, sehingga kita bisa menggunakan daya nalar kita untuk menganalisa akan terjadi apakah di masa yang akan datang, bukan sekedar menghafal suatu cerita sehingga tidak bisa dilogikakan, tidak bisa digunakan sebagai keputusan mengambil keputusan di masa yang akan datang. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan data-data tersebut, data-data angka yang merupakan hitungan-hitungan matematika yang digunakan untuk mengambil keputusan di masa yang datang. Seperti kita lihat tadi pada slide, jika kita sudah tahu tren ke depan pertanian semakin bagus, kenapa tidak kita kelola pertanian itu dengan baik? Jika kita tahu tren transportasi dan pariwisata masih akan turun 2 atau 3 tahun ke depan, kita jangan mencoba-coba untuk masuk ke sektor tersebut karena data telah mengatakan itu trennya turun. Jadi jangan kalian beli mobil untuk sekarang disewakan atau menjadi driver untuk sektor pariwisata. Tentu itu akan merugikan kita sendiri karena data sudah mengatakan hal yang berbeda. Tentu saja ke depan kalian bisa ambil sektor pertanian, mau budidaya silahkan, monggo. Jika mau olahan makanan juga monggo, mau buat kue, mau buat sayur kemasan, mau buat ciki-cikian, mau buat snack-snack, itu masih bagus. Sektor itu masih pertumbuhannya masih bagus ke depan. Jadi itulah fungsi kita menganalisa data ini sehingga kita bisa mengambil keputusan di masa depan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, tentu saja data-data ini membuat kita menjadi tambah semangat sehingga kalian pada saat pandemi belajar di rumah saja itu tidak bosan. Memang untuk meningkatkan kompetensi kita, ilmu pengetahuan sudah tersedia sangat banyak di media. Salah satunya YouTube, bahkan Bapak sendiri buat channel YouTube untuk pembelajaran dan juga berbagi sharing terkait teknologi-teknologi pertanian. Namun memang kadang-kadang untuk siswa itu belum menemukan inspirasi untuk bisa menggali sendiri informasinya pada channel YouTube tersebut. Padahal jika digali sebenarnya semua teknologi ada di sana. Nah, makanya tingginya atau pentingnya proses literasi dan numerasi kalian sehingga kalian bisa menggunakan video-video YouTube, data-data di Google, data-data saham itu untuk kepentingan kalian untuk maju dan bisnis. Seperti itu. Jadi penting sekali anak-anak. Jadi jika kalian mendapat suatu informasi atau angka-angka tolong dicermati, jangan ditelan mentah-mentah sehingga itu nantinya menjadi berita bohong dan merugikan diri sendiri, orang lain dan negara kita. Jadi cermat dulu data-data tersebut, komparasi dengan data yang lain, cek, recheck, and cross check 3 kali anak-anak, cek sekali, recheck lagi sekali, baru cross check lagi sekali, baru kita boleh berpendapat. Jadi jangan biasakan kalian berpendapat tanpa data-data. Itulah mengapa Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim itu sangat mementingkan literasi dan numerasi karena beliau sebagai pendiri Gojek juga sudah tahu apa sih tren 5 tahun ke depan. Jadi jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman dengan literasi dan numerasi yang baik, kita akan tertinggal. Jadi biasakan kalian membaca data-data tersebut dengan baik. Tinggalkan cara-cara kuno di masa lalu dengan menghafal-hafal semua teori-teori dan ilmu. Ilmu dan teori tidak harus dihafal, kalian bisa bawa gadget kalian, bawa HP kalian kemana-mana.
Tapi gunakan logika kalian untuk menganalisa fakta-fakta tersebut dan data-data tersebut. Oke, itu saja untuk kali ini pertemuan Bapak. Nanti kalian bisa lanjut di sesi diskusi. Diskusi terbuka selama 24 jam, mungkin meski dibalasnya pada waktu-waktu tertentu karena beberapa kendala. Bapak terbuka diskusi 24 jam, silahkan kalian WA saja. Jika ingin dikunjungi, nanti kita akan ada kunjungan lapang sehingga yang kita diskusikan lebih real, nyata di lapangan. Dan untuk yang ingin kembali melaksanakan bisnisnya di bidang pertanian, Bapak siap untuk memfasilitasi. Baik anak-anak, itu saja dulu dari Bapak. Selamat siang, Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.